Kemarin kita sudah sampai di sini. Dan melihat persamaannya dan melihat apa namanya amplitudonya, kita jadi persamaannya sama dengan ini sedemikian rupa sehingga kita bisa mencari sorry ya ini dengan persamaan ini kita dapatkan keadaan, yaitu keadaan kalau kita selesaikan kita dapatkan lambda, ya, yaitu dengan PA sama dengan lambda kalikan TA. Nah, kalau apa namanya A-nya ini bisa kompleks, kemungkinan lambdanya seperti ini. Lambda K min lambda L sama dengan AK kalikan TK. Ini sekarang AK-nya, misalkan AK-nya bisa kompleks juga, yaitu AK sama dengan alfa K plus I beta K. Demikian rupa kalau kita masukkan, akan jadi seperti ini. Dengan lambda K, yaitu lambda K sama dengan AK strip P AK, dan AK strip kalikan apa nama T kalikan AK, mana T sama dengan super theta dot kali T, ini di apa namanya didiagonalkan juga. Kalau AK-nya sama, ini sama dengan 1. Kalau AK-nya tidak sama, ini sama dengan 0. Sehingga lambda K kalikan AKTK ini sama dengan ini, lambda K min lambda L kalikan AL kalikan TK ini sama dengan 0. Nah, dengan A kalikan TAK sama dengan 1. Demikian rupa sehingga PA kalikan TAK sama dengan lambda. Kita tuliskan matriksnya, yaitu VIJ kalikan AJK sama dengan TIJ kalikan AJL kalikan lambda LK. Atau persamaan ini kalau kita ungkapkan ya bisa seperti ini, sehingga kita bisa diagonalkan V, yaitu seperti ini. V A kalikan V kalikan A dalam bentuk matriks ini sama dengan panjang gelombang A. Dengan A-nya ortogonal, yaitu A kalikan A sama dengan 1. Dengan ini sama dengan diagonal. Kemudian lambda kalikan ini juga sama dengan 0. Determinannya sama dengan 0. Nah, andaikan misalkan kalau dari persamaan L setengah M dot kuadrat tambah X2 dot kuadrat kurangi setengah daripada PIJ kalikan EIC, penyelesaiannya
Kalau misalkan seperti ini, lambda V11 min lambda kali V12, ini V21 kalikan V22 min lambda. Ini kalau dua dimensi ya, maka lambda satunya sama dengan setengah kalikan V11 ditambah V22 ditambah akar V11 min V22 kuadrat ditambah 4 V12 kalikan V21. Kemudian lambda 2-nya sama dengan setengah kalikan V11 tambah V22 dikurangi akar sama V11 min V22 kuadrat kalikan 4 V12 kali V21. Maka kita lihat keadaan pertama yaitu kalau V11 lebih besar V22 dan positif, dan ini V21 tidak sama dengan 0 atau sama dengan V21 sama dengan V12, tapi jauh lebih kecil daripada V11 min V22, dan kita tuliskan misalkan delta sama dengan V12 dibagi V11 min V22, maka kita dapatkan V11 sama dengan lambda 1, V11 plus V12 kali delta, deltanya ini, dan lambda 2 sama dengan P22 dikurangi V12 kalikan delta. Nah, kita dapatkan A-nya A11, A21, A1, A12, A22. Yang nilainya sama dengan ini 1 min delta kuadrat per 2, ini sama 1 min delta kuadrat per 2, kemudian bedanya ini hanya soal ini min Z. Dan A11 tentunya sama dengan A22, kemudian A12 sama dengan min A21. Kalau kita lanjutkan, kalau misalkan P12 tapi P21 tidak sama dengan 0 atau sama dengan P11 min P22, kita misalkan delta sama dengan P12 per P11 min P22, maka lambda 1 sama dengan V11 tambah V12 kalikan delta. Ini lambda 2 sama dengan V22 dikurangi V12 kalikan delta. Dan A-nya sama dengan A11 tadi, A21, A12, A22. Ini sama, sehingga nilainya sama dengan ini, 1 min delta kuadrat per 2, ini 1 min delta kuadrat per 2, ini min delta kalikan delta pangkat 3, ini sama dengan ini delta juga min delta pangkat 3. Dan ini A11 sama dengan A22, A12 sama dengan min A21. Maka keadaan yang lain yaitu adalah kalau V11 lebih besar V22 dan lebih besar dari 0. Dan V11 mengurangi V22 lebih kecil dari V12. Yang ini sama dengan V21. Dan kita misalkan ini epsilon, yaitu V11 min V22 bagi 8 kalikan V22 adalah satu nilai yang kecil, maka pendekatan pada order pertamanya sama dengan ini, V11 sama dengan setengah kalikan V11 tambah V22 ditambah V12 tambah V11 min V22 kalikan epsilon. Tambah 2 adalah setengah kalikan V11 tambah V22 dikurangi V12 dikurangi V11 min V22 kalikan eta ya. Sehingga A-nya, yaitu A-nya sama dengan ini, sama dengan yang tadi, cuman bedanya ini adalah 1 plus 2. Ini subsimetri, ya, nilainya simetri. Kemudian ini berbeda, yaitu yang satu plus dan yang satu min. Nah, ini juga kalau misalkan
kita misalkan pendekatannya ini sesuai daripada keadaan ini, maka eigenvalue dan eigenvektor adalah kalau di limiting case-nya, maka kualitatif perubahannya adalah fungsi daripada P11, P12 dibagi P11 per P22. Yang besarnya lebih besar daripada 0 kepada yang ditunjukkan pada, sehingga gambarnya seperti ini. Nah, ini kalau lambda 1 sana, kalau lambda 2 di sini, lambda 1 dan lambda 2 jelas berbeda. Kemudian ini eigenvektornya A11 ke sana. Oh, ini A12. Kalau lebih besar dari itu, ini adalah A11 dan A22. Nilainya sama. Inilah sifat daripada A, itu adalah sifat daripada eigen-nilainya yang berbeda. Yang B, eigenvektornya, komponen daripada ini. Yang kalau kita lihat, ini adalah di antara 0 sampai 1/2 nilainya. Demikian pula ini 0 sama dengan min 1/2. Nah, kalau misalkan terdegenerasi itu berarti dia sama nilainya, maka kita harus menyusun AK yang baru, yaitu dengan memberikan suatu konstanta C1 ditambah C2 kalikan AK aksen ditambah A2 C2 kalikan AL aksen, sehingga supaya tidak terdegenerasi, ya, maka AL kalikan TAK sama dengan C1 plus C2 kalikan aksen kalikan TAK aksen, ini sama dengan 0. Dengan catatan bahwa C1 per C2 itu sama dengan min A1 aksen kalikan TAK aksen, itu sama dengan suatu konstanta. Itu kalau eigenvektornya yang tadi terdegenerasi menjadi tidak terdegenerasi. Ini penyelesaiannya tadi dari koordinat dari persamaan Lagrange yang kita normalkan itu sama dengan ini. Kalau persamaannya, kalau kita masukkan, ini akan menjadi persamaan ini. Theta K tambah omega K kuadrat sama dengan 0. Kita selesaikan ini sama dengan CK kalikan E pangkat I omega K. Kalau misalkan untuk teorik molekul, yaitu potensialnya sama dengan K per 2 kalikan X2 min X1 dikurangi B, ditambah K per 2 X3 min X2 min B pangkat 2, dengan catatan bahwa eta I sama dengan XI min X0 ini, kemudian X02 min X01 ini sama dengan B, ini sama dengan konstanta, yang juga sama dengan X02 min X01, sehingga gerakan 3 atom itu kita gambarkan seperti ini. Dengan masanya berbeda, sehingga kalau begitu nilai daripada diagramnya, yaitu V sama dengan K min K 0, ini min K 2K min K 0, sama dengan ini. Sehingga, nah,
tenaga transaksinya sama dengan M per 2 kalikan eta 1 kuadrat dot ditambah eta 3 dot pangkat 2 ditambah M per 2 kalikan eta 2 dot kuadrat. Yang dengan catatan bahwa tenaga T tadi kalau kita tuliskan sama dengan ini, kalau M00 sama dengan ini. Sehingga ini bisa diagonalkan, kita mencari omeganya, maka yaitu kalau ini kita determinankan sama dengan 0, yaitu K min omega kuadrat kalikan M sama dengan ini min K omega kuadrat kalikan M min K K min M kuadrat sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan persamaan untuk mencari omega, yaitu omega kuadrat kali K min omega kuadrat M, itu nilainya sama dengan K kalikan M besar ditambah 2M, min omega kuadrat kalikan M sama dengan 0. Ya, berapa omeganya? Yaitu omega 1 sama dengan 0, omega 2 sama dengan K per M, omega 3 sama dengan K per M kalikan 1 plus 2M per M. Lanjut, kalau kita teruskan, jadi dari sini M kalikan 1J pangkat 2 ditambah M pangkat 3 kuadrat kalikan 3J ditambah M kalikan A2J kuadrat, ini sama dengan 1. Ini untuk omega 1 sama dengan 0, di theta dot theta pangkat theta 1 dot dotnya sama dengan 0. A1 sama dengan A21 sama dengan A31. Jadi A11 sama dengan ini akar per 2mm, A12 sama dengan akar sama, kemudian A13 sama dengan akar ini. Dan kita dapatkan ini A22 sama dengan 0, A12 sama dengan min A32, A12 sama sekian, A22 sama dengan 0, A32 sama dengan nilainya tertentu. Maka gerakannya adalah ini, ini bergerak ke sana, ke kanan, ini juga bergerak ke kanan, ini juga bergerak ke kanan. Yang kedua yaitu kalau ini bergerak ke sana, ke kanan, ini bergerak ke kiri, ya. Yang ketiga yaitu kalau ini ke kanan, ini bergerak ke kiri, ini berlawanan arah. Inilah gerakan kongruensial daripada molekul 3 atom. Nah, kemudian kalau V11 sama dengan V22 sama dengan V0, V12 sama dengan 0, maka kita dapatkan A1 sama dengan A2, lambda 1 sama dengan lambda 2, sama dengan V0. Dalam keadaan limit itu diberikan kalau V1 menuju 0, maka kita dapatkan V11 menuju V22. Maka eigenvektor dari persamaan di atas ini sama dengan A11 sama dengan 1 kali 0, dan A2 sama dengan 0,1. Bila kita ambil daripada kebalikannya,
yaitu B1 sama dengan square akar 2 kali min square akar 2, dan B2 sama dengan min square akar 2 kalikan square akar 2. Di sini B adalah suatu eigenvektor daripada sistem tadi. Biar tidak bingung gitu ya. Saya nyatakan seperti itu, merupakan kombinasi linear daripada eigenvektor. Jadi B1 sama dengan square akar 2 dari A1 tambah A2, B2 sama dengan square akar 2 kali A2 min S1. Ini eigenvektor yang baru, yang merupakan ini, atau kalau kebalikannya, kalau misalkan kita mencari A1 dan A2, maka A1 sama dengan AB, dan A2 sama dengan min VA. Dan catatan bahwa A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 1. Itu salah satu contoh kalau eigenvektornya terdegradasi. Kita lanjutkan. Kita ambil dengan epsilonnya itu menuju 0, dan eigenvektornya ini tertransformasi seperti ini. V aksen sama dengan A kalikan V kalikan A. Kita dapatkan V aksennya sama dengan setengah kalikan V1 plus V2 plus V12. Kemudian ini V1 min V2. Ini setengah V11 min V2. Ini juga setengah kali V11 tambah V22 min V12. Ini perbedaannya. Bagaimanakah untuk previbrasi dan frekuensi resonannya? Ini kalau untuk vibrasi seperti ini, kemungkinan CK-nya kompleks, jadi seperti ini, CK plus kalikan CK min, ya, kita jumlahkan. Kemungkinan ini kompleks, itu yang eta I-nya sama dengan FK kalikan IK kosinus OWK per delta K. Sehingga eta I ini sama dengan real dari CK, jadi real daripada ini, kalikan IK. Kemudian kalau eta I0 sama dengan imajiner daripada ini. Atau tulisan vektornya sama dengan eta 0 kali A kalikan real K, kemudian real K sama dengan A, ini coret kalikan T kalikan eta 0. Kalau ditulis dalam matrik. Kemudian real CL itu sama dengan ACL kalikan TCK kalikan eta K, itu eta K ketika sama dengan 0, itu ketika mulai, ya. Kemudian imajiner CL sama dengan seper omega I akar dari ACL ini TCK kalikan eta K dot ketika sama dengan 0. Itu ketika
saat dimulainya keadaannya seperti itu. Maka solusi daripada ini adalah jumlahan daripada uh, simple harmonic osilasi daripada dengan frekuensi omega K yang memenuhi persamaan sekuler tadi. Kalau kita pindah kepada ini bisa kita diagonalkan. Ini demikian juga, demikian V sama dengan ini, dan B sama dengan ini, kemudian T sama dengan ini. Sehingga dari persamaan ini kita dapatkan, dari persamaan Lagrange seperti ini, kita dapatkan persamaan Lagrange dalam dalam koordinat normal. Nih. Sehingga ini penyelesaiannya, kalau untuk ini misalkan kita ambil CK seperti ini kan perlu penyelesaian dari CK ini. Gambarnya kita dapatkan ini, kalau kita ambil CK sama dengan CK kalikan E pangkat I K T, dan untuk tiga atom, koordinat tiga atom ini K per 2 kalikan C2 min C1 min V kuadrat tambah K per 2 X3 min X2 min V kuadrat dengan eta I sama dengan XI min X0I, kemudian X02 min X01 sama dengan konstanta sama dengan X03 min X01. Ini tiga atom yang bergerak, tiga atom yang linear yang bergerak arahnya sama. Ini M, ini M, ini M. Ini koordinatnya X2. Sehingga kalau kita selesaikan, jadi tenaga potensial ini sama dengan K per 2 kalikan eta K, eta per 2, min eta 1 pangkat 2, tambah K per 2, ini eta 3, min eta 2 kuadrat. Atau kalau kita tuliskan ini sama dengan K per 2 kalikan eta 1 kuadrat, ditambah 2 eta 2, ditambah eta 3 pangkat 3, ini min 2 eta 1, kali eta 2, kita buka kurungnya maksudnya min 2 eta 2 kalikan eta 3. Dengan demikian, nilai daripada ini sama dengan P sama dengan K, min K, min ini 2K, ini min K sama dengan K. Kinetic energy adalah berbentuk seperti ini. Berdua eta 1 dot kuadrat ditambah eta 3 dot kuadrat sama dengan ditambah M per 2 eta 2 dot kuadrat. Nilai ini, nilai T sama dengan T 0, 0, 0, M, 0, 0, 0, M. Maka diagonalnya adalah P min omega kuadrat kalikan T diagonalnya sama dengan ini kalikan ini kalikan ini. Sehingga ini penyelesaian untuk mencari omeganya, yaitu omega 1 sama dengan 0,
omega 2 sama dengan akar daripada K per M, omega 3 sama dengan K per M kalikan 1 plus K per M. Yang harus diingat bahwa M kecil kalikan X1 plus X2 ditambah M besar kalikan X2 sama dengan 0. Bagaimana dengan resonan frekuensinya? Seperti ini. Kalau ini sama dengan 0. Kemudian ini kalikan ini ditambah ini dikurangi ini sama dengan 0. Kemudian min K2J ditambah K min M omega I kuadrat kalikan M sama dengan M3 sama dengan 0. Yang mana kalau kondisi normalnya adalah ini M kalikan A1 min A3 kuadrat ini ditambah M besar kalikan A2J ini sama dengan 1. Untuk omega 1 sama dengan 0, maka kita langsung gampang melihatnya. Dari pertama dan ketiga persamaan 57 dapat kita A11, A21 itu sama dengan A31. Ini gerakannya menjadi transaksi, ya. Kalau A11 sama dengan 2M plus M, ini A21 sama dengan ini, kemudian A31 sama dengan 2M ini, plus M ini. A21 sama dengan A11 sama dengan A21 sama dengan A31. Kemudian faktor K min omega 2 kuadrat hilang untuk kondisi yang kedua. Kalau A22 sama dengan 0, sebagai dimana A12 min A32, kemudian nilainya A12 sama dengan akar 2M, A22 ini sama dengan 0, A32 sama dengan min seperakar 2M. Ini modusnya, yang kalau A13 sama dengan akar 2M kalikan 1 plus 2M, A23 sama dengan min 2 dibagi akar 2M kalikan 2 plus M besar bagi M kecil, kemudian A3 sama dengan 2M kecil kalikan 1 plus 2M besar, 2M kecil dibagi M. Itu gerakannya seperti tadi, ini sama dengan gerakan ke sana, sana, yang ini ke sana, dan ke sana. Kemudian ini yang tengah berbeda dengan arahnya, berbeda arah ini. Kalau kita lihat dalam normal koordinatnya, maka dalam bentuk sisa 1 sama dengan akar seperakar 2M per M besar kalikan M eta 1 ditambah M eta 2
ditambah M kecil eta 3. Eta 2 sama dengan akar M per 2 eta 1 min eta 3. Kalau omega 3 sama dengan akar, ini M per 2 kalikan M plus M kali eta 1 plus eta 3 min eta 2. Jadi ini normal moodnya dari mana? Normal dari mana? Dari ini, nah ini satu nya seperti ini, atau dari sini, bukan ini. Eta 1 sama dengan EI sama dengan XI min X0 I. Kita dapatkan ini. Kalau kita teruskan, ini C1, C2, dan C3. Ini kuadrat normalnya. Ini. Jadi misalkan kalau ada 3 atom itu, maka ini berputar ke kanan, ini berputar kebalikan, ini berputar ke kanan, ya seperti ini. Untuk diatomic molekul yang simetri. Itu untuk modus yang simetri. Bagaimanakah gerakannya kalau ada gaya atau vibrasi oleh karena gaya, atau adanya force vibration. Force vibration berarti ini gayanya sama dengan ini, itu bisa merupakan daripada ini gaya normalnya, kan ACI kalikan FC. Jadi ini persamaannya, jadi ini persamaan jalan selaras dengan gayanya ini, ya. Ini persamaan jalan selaras dengan gaya. Kalau kita turunkan persamaan jalan selaras dengan gaya, misalkan kalau gaya luar misalkan berbentuk sinusnya, berbentuk ini, kalau ini misalkan ini adalah kosinus omega T plus delta I. Nih. Maka penyelesaiannya jadi seperti ini. Kita ambil dari sini, beta I sama dengan beta I kalikan kosinus omega T plus delta I. Dengan catatan bahwa beta I sama dengan Q0 I dibagi omega kuadrat min omega kuadrat. Amplitudenya tergantung pada omega I kuadrat min omega kuadrat. Sehingga eta sama dengan ACI kalikan zeta, atau sama dengan ACI kalikan Q0 I kosinus omega plus delta I tambah omega I kuadrat min omega kuadrat. Ini penyelesaiannya. Ini sedangkan gayanya kita tuliskan setengah kalikan FIJ eta I min eta J. Kalau kita tuliskan semuanya, bersamaan langsung dengan disipasinya adalah
Ini persamaan kuadrat, kemudian FIJ C, kemudian FIJ delta eta J. Kalau kita masukkan ini, maka kita dapatkan eta I kuadrat ditambah FI kalikan eta I sama dengan omega kuadrat zeta I. Ini sama dengan 0. Bagaimana menyelesaikannya? Nah, kalau dipilih eta I sama dengan CI kalikan E pangkat omega I aksen kalikan T, kita masukkan persamaan itu, maka akan menjadi eta I kuadrat tambah imajiner kalikan omega I kalikan FI kalikan omega kuadrat, ya. Jadi tergantung apakah dia nilainya tergantung pada gayanya. Kalau kita jumlahkan, nih nilainya eta I aksen sama dengan plus minus akar omega I kuadrat, jadi min FI kuadrat per 4 min I kalikan FI per 2. Eta I-nya sama dengan CI kalikan E pangkat min FI per T per 2 kalikan omega I kalikan T. Ini solusi daripada koordinat normalnya seperti ini. Sehingga eta J-nya sama dengan CAJ E pangkat min I omega T atau sama dengan CAEJ E pangkat min K per 2 E pangkat I 2 PI kalikan PT. Kalau ini kita masukkan, maka menjadi PIJ kalikan AJ min I omega FIJ kalikan AJ min omega kuadrat PIJ kalikan AJ. Dan misalkan kalau gambarnya sama dengan min IK atau sama dengan min K min 2PI kalikan P. Yang ini sama dengan kalau ditulis dalam bentuk vektor, berarti VA kalikan gamma kalikan FA ditambah gamma kuadrat kalikan TA sama dengan 0. Atau kalau ini kita dapatkan untuk supaya astar kalikan A itu sama dengan 1, kita kalikan astar. Semua seperti ini, tapi kita kalikan astar ini. Sehingga gamma tambah gamma astar sama dengan 2K. Dan K sama dengan setengah kali FIJ kalikan alpha I tambah alpha J ditambah beta I kalikan beta J. Dari mana muncul alfanya dan beta? Ya, alfa sama dengan dari A sama dengan alfa tambah I beta. Ini sama dengan setengah kalikan ini alfa K alfa L ditambah beta K beta L. Maka persamaan osilasi dengan disipasi osilasi dengan gaya terpaksa dengan disipasi gaya. Ini gaya terpaksanya, ini disipasinya, semuanya seperti ini. Ini kalau nggak ada, berarti kan biasa kan persamaan yang tanpa gaya, persamaan yang normal itu. Persamaan gayanya menjadi seperti ini.
Bagaimana menyelesaikannya? Yaitu kalau eta C sama dengan AC kalikan E kalikan min I omega T. Kalau kita masukkan dalam persamaan, akan sama dengan VIJ min I omega FIJ min omega kuadrat kalikan TIJ kalikan A min FB. Dengan AC sama dengan DJ per D omega. D omega-nya berapa? D omega-nya sama dengan ini, satu konstanta, omega kali omega min omega 1 kalikan omega min omega 2 dan seterusnya sampai omega sama dengan N dikalikan tentunya omega plus omega 1 sama omega plus omega 2 dan seterusnya sampai N sehingga D omega-nya sama dengan satu konstanta jumlahan I sampai N yaitu 2pi kalikan V min VI ditambah IK kalikan 2pi kalikan V plus VI ditambah IK. Jadi amplitudo karena adanya gaya paksaan itu memunculkan frekuensi osilasi yang juga frekuensi osilasi yang juga teredam, ya. Walaupun amplitudenya adalah ada, tetapi frekuensinya adalah teredam. Kemudian kalau redamannya kecil, maka dia akan terus bergetar dengan sesuai dengan frekuensi yang memaksa. Sudah ini. Iya. Ini yang bisa kita saksikan untuk kali ini mengenai osilasi dengan gaya gesek dan gaya paksa. Osilasi gaya paksa yang bergetar dengan frekuensi dan gaya gesek. Ada pertanyaan? Ya. Yang tadi itu osilasi biasa, kemudian osilasi yang dengan gaya fasa dan gaya redam. Oke, ya sampai ketemu lagi minggu depan ya. Sekali aja minggu depan. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Oke.